kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah. Sudah lama sekali sepertinya kita tidak nyanyi lagu ini. Sama-sama aku mau ngajak teman-teman untuk nyanyikan lagu ini. Di rumah juga boleh sambil bertepuk tangan, lo mau joget, lo mau ngapain aja juga terserah. Yang penting gerakan semua tubuh kalian. Ayo gonjang-ganjingkan pembinaan ini. Oke? Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulang lagi dari awal ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita nyanyikan ratakan tanda bergelombang. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay. Bentar kesemutan. Oke. Adakah yang memberikan kesaksian? Adakah? Tidak ada. Bentar dulu. Saya pakai peralatan dulu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Koyo, aku sama-sama ngajak teman-teman untuk nyanyikan lagu Lord I Give You My Heart. Kenapa aku pilih lagu ini? Karena menurut aku agak sedikit cocok gitu ya sama temanya gitu. Dan di sini dengan lagu ini sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman yang kedua oleh Koyo. Oke. This is my desire to
persilakan kepada Koyo. Ya, senang bisa bertemu dan berjumpa kembali di persekutuan pemuda remaja di GKMI Pengharapan. Meskipun kita jauh, tapi kita masih bisa online, kita masih bisa berkumpul bersama untuk ya punya quality time dengan teman-teman dan terlebih punya quality time dengan Tuhan. Ya, saya berharap juga di kesempatan pada malam hari ini kita boleh bertumbuh bersama, apalagi dengan tema dipercayakan untuk melayani, dan mungkin lebih santai aja, seperti kayak kita persekutuan atau komsel setiap hari Jumat. Oke teman-teman, senang bisa ketemu wajah-wajah kalian kembali. Ya, sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh bertumbuh bersama-sama, kami boleh berkumpul bersama-sama meskipun di dalam virtual online pada malam hari ini. Jauh di mata tetapi dekat di hati. Terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan dan terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, seberapapun banyak pemuda remaja di GKMI Pengharapan boleh rindu untuk bersama-sama belajar dan juga untuk diikut kembali melalui pembekalan pada malam hari ini. Berkaryalah Tuhan dan Roh Kudus pimpin kami sehingga kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan percayakan, baik pekerjaan ataupun di dalam pelayanan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita berbicara tentang dipercayakan untuk melayani. Ini suatu tema yang menarik, dan ketika Pak Yo lagi persiapan untuk dipercayakan untuk melayani, teringat dulu pada waktu remaja, bertumbuh di GKMI Kudus, dan lalu pergi ke US, dan juga pelayanan di sana, dan terlebih setelah pulang ke Indonesia, dan juga masuk ke GKMI Pengharapan bersama dengan teman-teman dan kalian semuanya. Tapi mungkin dalam kilas balik Koyo dengan GKMI Pengharapan dan juga di GKMI Kudus ketika Koyo masih remaja, apalagi dipercayakan untuk melayani dengan melihat orang-orang yang di sekitar Koyo itu mungkin lebih wah dalam hal, wow, kayaknya jago banget dalam melayani musik. Wow, jago banget WL. Wow, jago banget untuk pimpin komsel. Dan banyak orang-orang yang mungkin dirasa gue ini gak ada artinya, gue ini hanya pelayanan yang hanya kecil aja dibandingkan dengan orang-orang yang punya segalanya. Nah, coba kita pikirkan mungkin kalau di gereja teman-teman melayani, kita bisa melihat orang-orang yang mungkin jauh lebih punya talenta, jauh lebih punya banyak yang dimiliki oleh teman-teman daripada kalian. Oke. Kalau kita melihat gereja besar, banyak sekali gereja-gereja besar yang mempunyai kualitas dan talenta yang banyak daripada kita. Kadang kita melihat itu semuanya kita kecil dibandingkan dengan orang-orang yang Tuhan percayakan banyak hal. Oke. Mungkin kalau kita ada di gereja sekarang, di gereja Pengharapan, mungkin kita bisa melihat Pak Edi, ataupun bisa melihat Mbak Dwi, atau bisa melihat sesuatu hal yang orang-orang yang dirasa wah, dan dirasa kadang-kadang kita nggak bisa seperti itu, gitu. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan, di dalam pelayanan kita untuk melihat orang lain. Tidak hanya di dalam pelayanan, tetapi juga kita melihat di dalam kehidupan
tidak hanya di pekerjaan, di sekolah, di keluarga, ataupun banyak hal, tetapi dalam konteks ini dipercayakan untuk melayani. Seberapapun teman-teman punya satu talenta, ataupun tidak memiliki talenta yang baik, tetapi Tuhan mempercayakan itu untuk melayani. Nah, di sini teman-teman ada kata-kata lebih. Wah, gue nggak mau melayani nih kalau gue nggak lebih jago untuk bisa main musik. Okay. Atau merasa suara gue lebih nggak bagus daripada orang lain, jadinya jadi singer aja ataupun jadi backup aja daripada untuk disuruh jadi worship leader atau liturgos. Buru-buru baca not, kayaknya nggak bisa untuk baca not, jadinya asal nyanyi aja. Jadi kita melihat comparison, jadi kita melihat perbandingan yang lebih lagi dibanding kepada diri kita sendiri. Nah, ada banyak hal di dalam pelayanan kita yang kita melihat diri kita ini tidak jauh jago daripada orang lain, karena kita tidak memiliki kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Dalam hal musik, dalam hal berkhotbah, dalam hal mungkin bersosialisasi dengan orang, atau mungkin lebih menyendiri, atau mungkin lebih diam, ataupun mungkin tidak memiliki kreatif yang tinggi. Nah, kadang-kadang kita melihat bahwa diri orang lain ini lebih, dan lebih. Tapi teman-teman, hati-hati dengan kata-kata lebih ini. Kita bisa melihat sesuatu yang compares dengan orang lain. Dan teman-teman, yang paling berbahaya adalah kata paling. Nah, ini adalah kata paling ini yang lebih standarnya lebih tinggi, dengan paling pintar, dengan paling cantik, dengan paling bisa memiliki segalanya dibandingkan dengan kata-kata lebih. Okay? Kalau kita lihat di sosial media, apapun yang kita bisa update sekarang, dimanapun kita berada, orang bisa membandingkan dan paling hebat, dan paling pintar, dan paling bisa melakukan banyak hal. Dan berhati-hatilah di dalam sosial media. Okay? Nah, disinilah terjadi perbandingan, dan disinilah terjadi comparison terhadap diri kita dengan orang lain, dengan kata-kata lebih dan paling. Okay? Paling jago di dalam hal untuk ngomong, dan paling jago untuk meyakinkan orang. Tetapi saya nggak ada talenta untuk itu, buru-buru untuk visitasi, buru-buru untuk mengambil jiwa orang, kayaknya nggak ada untuk hal kata paling ini. Nah, teman-teman, jadi kata-kata lebih dan paling ini kita harus berhati-hati, karena kita akan membandingkan dengan diri kita dan orang lain. Ketika kita membandingkan dengan orang lain kata-kata lebih dan paling ini, pasti kita akan mundur di dalam pelayanan kita. Pasti kita akan merasa kekecewaan, dan pasti kita akan merasakan tidak adanya sukacita di dalam pelayanan. Karena melihat orang-orang itu lebih wow, lebih cool, lebih charming mungkin, lebih bisa membawa ekspresi diri sendiri daripada kita ini. Berasa nggak sih kalau kadang-kadang merasa nggak sih teman-teman merasa seperti hal itu di dalam komunitas, mungkin di dalam bergereja, mungkin di dalam sekolah, mungkin di dalam pekerjaan mungkin. Ada sesuatu yang di luar dari dugaan kita, di luar dari standar kita untuk bisa melihat orang dengan kata lebih dan paling. Kalau kita bisa melihat lebih dan paling itu, ujung-ujungnya kita pasti akan berbuat dosa. Dan itu akan menghasilkan sakit hati. Oke. Nah, dalam Pengkhotbah 4 ayat 4, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah apa? Iri hati. Teman-teman, jika kita untuk membandingkan orang dengan kata-kata lebih dan paling, itu pasti apa? Ujung-ujungnya iri hati. Kok gue nggak punya ya, sedangkan orang itu punya banyak talenta, banyak pelayanan yang dikerjakan. Tapi sedangkan buru-buru untuk visitasi, untuk
WL aja kayaknya nggak pede dan suara ya biasa-biasa aja lah ya, nggak sebagus suara Cepi yang WL tadi. Ya, ini adalah iri hati, dan iri hati itu diungkapkan atau diilustrasikan kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Teman-teman, bayangkan deh, lo dikasih raket dan untuk menjaring angin. Kira-kira dapat nggak sih kita membawa raket dan menjaring angin ini? Pasti nothing, pasti nggak ada. Dan orang melihat, that's so stupid, that's crazy, you cannot tangkap angin lewat raket. Sama halnya dengan kelebihan, sama halnya dengan paling, ketika kita compare dengan orang lain, itu adalah sia-sia belaka yang sama halnya untuk menjaring angin. Dan itu adalah didasari dengan iri hati. Karena kita nggak punya sesuatu yang kita banggakan, kita nggak memiliki sesuatu untuk kita bisa tampilkan ke orang lain di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan bermasyarakat, ataupun di dalam kehidupan pekerjaan. Dan kesia-siaan usaha untuk menjaring angin. Stupid kan? Gitu loh. Nah, akhirnya perbandingan itu tidak ada untungnya. Ada untungnya nggak sih? Gue compare dengan orang lain. Mungkin I compare dengan teman di sekolah. Mungkin I compare dengan seseorang yang youth pastor, atau mungkin seorang Dante, ataupun I compare dengan orang youth pastor yang lainnya. Itu sama halnya menjaring angin yang sia-sia. Karena teman-teman, intinya perbandingan itu tidak ada untungnya. Yang ada rugi diri sendiri, iri hati, dan menjaring angin. Tuhan ingin mempersiapkan kehidupan kita, no matter what, di dalam kehidupan kalian, Tuhan sudah mendesain kalian untuk sesuatu yang hebat, untuk sesuatu yang berkarya di hadapan Tuhan. Tetapi back again to you, apakah engkau bisa melakukannya? Apakah engkau bisa memultiples, mendobelkan talenta yang Tuhan berikan di dalam pelayanan atau tidak? Tergantung. Satu aja sudah kita bisa equip kita di dalam hidup kita untuk melayani. Apalagi nanti dikasih banyak hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Makanya, Tuhan memberikan hal yang kecil dalam kehidupan kita. Kalau kita setia dalam hal kecil, dalam perkara yang kecil, Tuhan pasti akan memberikan perkara yang besar. Nggak mungkin kalau Tuhan kasih perkara sesuatu yang besar, nggak ada tanggung jawab sekali, nggak ada yang kita bisa lakukan dan merugikan orang lain ataupun di dalam hal kehidupan kita yang sakit hati ini, itu Tuhan pasti nggak akan kasih kita sesuatu hal yang besar. Pasti Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang kecil. Kalau kita tekun, kalau kita setia dalam melakukan hal yang kecil, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang besar. Jadi teman-teman, perbandingan itu tidak ada untungnya. Perbandingan tidak ada untungnya. Apapun yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, kerjakan. Apapun melewati sosial media, mungkin merasa iri hati, mungkin merasa banyak yang kita tidak bisa perbuat. Tetapi yakinlah Tuhan itu mendesain kita, Tuhan itu mempercayakan dalam kehidupan kita sesuatu hal yang baik. Dan perbandingan itu tidak ada gunanya, tidak ada untungnya. Ketika kita membandingkan dan kita tahu bahwa tidak ada untungnya, di Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati apa? Membusukkan tulang. Nah, teman-teman, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang paling mempunyai hikmat,
in the beginning until the end. Gak ada Raja Salomo, gak ada orang yang berhikmat kecuali Raja Salomo sampai sekarang. Okay? He is the most wisdom ever di dalam perjanjian lama Amsal. Dan inilah yang ditulis oleh Amsal, oleh Raja Salomo. Karena apa? Karena dia melihat hati. Bukan melihat kekayaan, bukan melihat kekuasaan, bukan melihat banyak hal. Kita tahu cerita dari Raja Salomo. Raja Salomo minta kepada Tuhan, "Hei, gue udah punya segalanya, tapi gue minta hikmat. Hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel bukan bangsa yang kecil. Bangsa yang besar, guys. Tapi ini, Salomo minta hikmat. Teman-teman, kalau kita melayani meskipun dalam hal pelayanan kecil, dan kita minta hikmat, Tuhan pasti akan memberikan hikmat. Meskipun kita merasa kita tidak mampu untuk melakukan. Tapi Tuhan akan memampukan setiap kehidupan kita. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Itu jelas sekali hati yang tenang menyegarkan tubuh. Pemikiran kita tenang, kita sandarkan kepada Tuhan, kita tidak memikirkan orang lain. Bukan berarti memikirkan orang lain itu salah. Tidak, tetapi again, perbandingan itu tidak ada untungnya, merugikan diri sendiri dan iri hati. Tetapi iri hati membusukkan tulang, digrogotin oleh kedengkian, digrogoti dengan mungkin tidak bisa memaafkan orang, ataupun mungkin sakit hati, dan lain sebagainya. Oke? Jadi teman-teman, perbandingan itu tidak ada gunanya. Dan kita tahu bahwa perbandingan itu tidak ada gunanya, dan hati ini kita harus jaga. Oke, tidak ada gunanya untuk membandingkan. Teman-teman, kita akan masuk di dalam poin yang paling penting. Saya yakin dan percaya, teman-teman udah pernah mendengar cerita ini tentang perumpamaan tentang talenta. Di dalam Matius 25, 14-30. Semua ayat Alkitab ada di slide. Saya sudah kirim ke Senja dan ada di desktop teman-teman yang bisa baca saat ini. Tetapi alangkah baiknya kalau mungkin teman-teman bisa membuka Alkitab dan bisa menghayati dan bisa membaca dan mengikuti step by step nanti untuk Kohyo akan guide kalian. Oke? Kita buka di dalam Matius 25 ayat 14-30, perumpamaan tentang talenta. Oke. Nah, kita tahu bahwa cerita perumpamaan talenta ini dari sekolah minggu, mungkin banyak khotbah-khotbah mengenai perumpamaan talenta. Tetapi sebelum masuk ke dalam perumpamaan talenta ini, saya akan memberikan sebuah gambaran buat kalian mengenai talenta. Jadi, talenta, apa sih itu talenta? Dulu, Koyo melihat bahwa talenta itu adalah kelebihan, adalah gift, adalah talents yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebenarnya salah, itu sebenarnya bukan talenta. Oke? Kalau kita mau menggali lebih lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, talenta itu adalah mata uang. Oke, teman-teman. Talenta itu adalah mata uang, yaitu ukuran berat. Ya, ukuran berat untuk ditimbang. Oke. Dan talenta itu adalah ukuran berat untuk menimbang emas atau perak. Itu namanya talenta. Oke. Nah, satu talenta itu ada 6 denarii. Oke, pada waktu itu. Satu talenta itu ada 6 denarii. Nah, satu talenta, kalau Koyo searching di Google, jadi ini Koyo bikin rate-nya aja, itu between 33 sampai 35, 33 sampai 35, itu satu talenta. Satu talenta itu 35 kg emas. Koyo bulatin yang paling besar aja. Oke, karena di Google ada 33, ada 34, sampai 35 kg emas. Jadi Koyo yang
ambil yang paling besar aja, 1 talenta itu 35 kg emas. Ya. Dan kalau kita lihat satu goalnya, oke, 1 kg emas itu rate-nya sekitar, ini diancang-ancang aja, itu ada 41.000 US dollar. Oke, 1 kg emas itu 41.000 US dollar. Nah, 35, oke, 1 talenta itu ada 35 kg dikali, nah kita akan hitung-hitungan ya. Kita akan hitung-hitungan dan membayangkan talenta itu kayak apa. Dikali 41.000 dolar. Oke, 1 talenta itu yaitu 35 kilo dikali 41. Itu ada 1.435.000 US dollar. Itu 1 talenta. Seharga 1.435.000 US dollar. Kalau harga segitu, saya membayangin itu mungkin 20 sampai 25 tahun bekerja di US mendapatkan 1.435. Oke. Saya membayanginnya seperti itu. Jadi 1 talenta itu ada 1.435.000 US dollar. Dan 2 talenta ada 2.870.000 US dollar. 2 talenta. Oke. Kalau 5 talenta ada 7.175.000 US dollar. Oke. Ada 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Oke. Itu adalah gambaran dari talenta. Kita akan masuk ke dalam ayat perumpamaan tentang talenta ini. Nah, di Matius 25:14, sebab di pembukaannya, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Teman-teman mungkin ketika kita membaca di dalam konteks Alkitab ini, mungkin teman-teman bisa membayangkan gambaran cerita apa yang ingin mau disampaikan oleh Alkitab. Nggak tahu kenapa, kalau membaca cerita ataupun di dalam Alkitab, itu seperti sinema XXC yang ada di depan dan lalu tahu ceritanya dan masuk ke dalamnya. Nah, saya berharap teman-teman bisa seperti hal itu. Mungkin nggak banyak, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa masuk ke dalam cerita tersebut. Nah, ini diperumpamakan seorang tuan itu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Oke, berikutnya. Ayat ke-15. Ayat ke-15. Nah, yang seorang diberikan 7.175.000 US dollar talenta, yang seorang lagi 2.870.000 US dollar, dan seorang lain lagi dapat 1.435.000 US dollar. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini adalah modal mereka. Jadi tuannya ini memberikan 5, 2, dan 1. Dan inilah mata uang yang sangat besar loh untuk dipercayakan kepada hamba-hambanya ini. Nah, oke. Lalu mereka berangkat. Lalu ayat yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 7.175 atau 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Oke. Nah, setelah itu di ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Oke, jadi 5 jadi double. 2 jadi double. Jadi untung. Ya, jadi invest seperti itu istilahnya. Apa yang dipercayakan oleh tuannya
5 dan 2 ini invest mereka. Mereka memiliki banyak modal, mereka memiliki banyak keuntungan. Ya. Nah, ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu, menyembunyikan uang tuannya. Nah, ini yang menjadi permasalahannya adalah hamba yang menerima 1 talenta tadi lalu pergi dan menggali lubang, disembunyikan di dalam lubang. Mungkin dalam kehidupan kita, kalau bayangin aja deh ya, ada orang ataupun hamba tuan yang mempercayakan hidup kita, dikasih uang, dikasih 1.435.000 US dollar, dan you sembunyikan aja di bawah bantal, di bawah di tanah ataupun diapain, itu kan look so stupid, look so, hey, come on guys, itu uang yang tidak sedikit, itu adalah uang yang sangat banyak. Be smart dong, mungkin lu bisa simpan di bank, mungkin you bisa jadiin modal, mungkin lu bisa jadiin apa yang lebih berkarya. Tapi kita lihat, hamba menerima 1 talenta itu menggali lubang, dikubur dan menyembunyikan uang tuanya. Dan nggak ngapa-ngapain. Jadi teman-teman, kalau kita melihat konteks ini, dan seorang tuan memberikan 1 talenta yang sebesar 1.435 ini kepada hambanya yang tidak dibikin apa-apa, itu rasanya aneh. Oke, rasanya gregetan mungkin ya, dengar ceritanya aja gregetan. Tapi itulah kejadiannya. 1 talenta pergi dan menggali lubang. Ya. Nah, teman-teman, di ayat berikutnya, ayat yang ke-19, lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Teneneneng. Oke, yang 5 dapat 5, yang 2 dapat 2, yang 1 dapat 1. Nah, dalam konteks lama sesudah itu, lama ini sangat lama sekali, tidak hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin bertahun-tahun. Seorang tuanya pergi, meninggalkan, dan dikasih modal dengan hamba-hambanya. Jadi lama banget. Tiba-tiba tuannya datang tanpa ada email, tanpa ada IG, tanpa ada telepon call, tanpa ada sesuatu hal yang dikasih tahu khusus kalau tuannya itu akan datang. Oke? Jadi lama hamba itu mengadakan perhitungan dengan mereka. Dan yang ke-20, kita tahu ceritanya, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Which is, it's very good dong. 5 talenta berkembang, dan aku telah beroleh laba 5 talenta. Oke? Berikutnya yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, tadi kan kalian udah bilang, kalau kita setia di dalam perkara kecil, maka tuannya itu akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Teman-teman, ini termasuk Koyo juga. Mengena juga. Koyo termasuk generasi Y atau milenial. Sekitar tahun 80-an ke atas until 90 above, close to 2000. Nah, orang-orang yang berumur segitu, between 80 sampai
90 close to 2000, okay, generasi Y and millennial, setahun 2 tahun mungkin dalam pekerjaan, very very exciting, very very emotional dengan pekerjaannya, dengan dedikasinya. Tetapi setelah masuk di dalam 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, boro-boro 6 tahun sampai 10 tahun udah capek banget, tidak mau cari pekerjaan. It is true, right? Nggak tahu, you merasakan seperti itu atau enggak. Itu karena mungkin you merasakan hal seperti itu karena masuknya generasi Y and millennial. Ya. Tapi kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 21. Apa sih reward-nya? Apa sih reward-nya kalau engkau setia di dalam perkara yang kecil? Reward-nya adalah Tuhan akan memberikan tanggung jawab lebih. Percaya atau tidak? Yes. Mungkin dulu kayak masuk penabur setahun, 2 tahun, 3 tahun, seneng banget. 4 tahun, 5 tahun udah mulai mau pengen cari kerja lagi. Rasanya pengen masuk sekolah lagi. Rasanya pengen cari gereja. Mau keluar gini bla 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 dan sebagainya. Tapi hal ini Tuhan membukakan untuk tanggung jawab lebih dalam hal setia di dalam perkara yang kecil, dan yakinlah Tuhan itu sudah menyediakan perkara yang besar dan akan membukakan setiap jalan di dalam kehidupan kita di masa depan kita yang Tuhan sudah percayakan. Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kadang-kadang teman-teman menyadari nggak sih seperti hal itu? Menyadarinya memang mungkin rada telat, tapi ya nggak apa-apa. Tapi mari kita renungkan kembali bahwa Tuhan itu memberikan tanggung jawab yang lebih kepada kita ke depannya. Di dalam pelayanan juga sama. Ya, kok saya cuma dikasih jadwal cuma pimpin pujian aja mulu dari dulu sampai sekarang, sekolah minggu sama Badui mulu, kelas kecil mulu sama mon-mon, atau nggak kelas tengah atau nggak kelas besar mulu. Oke, kita kadang-kadang merasa udah jenuh dalam pelayanan, tapi ingat ke depan. Pernah nggak sih kita memikirkan hal ke depan untuk generasi anak-anak sekolah minggu, generasi yang kita boleh melayani bersama-sama, meskipun mereka kecil, meskipun mereka seakan-akan tidak mengerti dan tidak bukan menghargai ya, mungkin sedikit, ya namanya juga anak-anak ya, tetapi punya impact yang besar ketika mereka dewasa. Betul? Mungkin teman-teman pernah membayangkan, wah, seneng ya ketemu guru sekolah minggu dulu, wah udah nggak berubah loh, masih aja gokil, masih ada cakep, masih aja gaul dengan PD-nya, gitu, meskipun banyak anak yang sudah punya gitu. Mungkin kita bisa melihat siapa ya, Cimira lah mungkin dari teman-teman yang mungkin tahu guru sekolah minggu yang paling favorit. Tapi kita melihat ada sesosok guru sekolah minggu yang betul-betul punya passion di dalam hal perkara yang kecil, tetapi itu membekas dalam hati setiap anak-anak. Kebayang nggak sih? Nah, itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan putus asa. Jadi Tuhan ingin memberikan tanggung jawab yang lebih di dalam kehidupan kita. Oke, that's point di ayat 21 itu. Dan yang berikutnya, ayat yang ke-22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Oke, that's good. You punya 2 talenta, you dikembangkan 2 talenta. Oke, well done. Berikutnya, 24. Nah, teneneng. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.
Nah, teman-teman, kalau Koyo gambarkan orang yang dapat 1 talenta ini, dia menjelek-jelekan tuannya. Bego banget sih. Itu kayak kesannya kayak gitu loh. Bego banget sih. Aku tahu bahwa Tuhan itu adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nyala engkau. Itu kesannya seperti itu. Yang 1 talenta itu. Ya kan? Nah, kira-kira apa sih motivasi orang 1 talenta ini kok bisa ngomong bahwa manusia, tuannya ini adalah manusia yang sangat kejam. Yang tidak menuai, yang tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena apa? Karena dia melihat ada 5 dapat 5. 2 dapat 2. Yang 1 gak ada dapat apa-apa. Oke? Nah, inilah yang memotivasi orang ini untuk sakit hati dan iri hati karena dia melihat perbandingan, karena dia melihat comparison dengan orang yang lain. Teman-teman, kalau kita membandingkan dengan orang lain lebih cakep, lebih bisa main musik, lebih banyak segala hal. Sekali lagi, perbandingan itu akan membuat hati kita itu sakit hati dan merapuhkan tulang. Dan seperti halnya menjaring angin yang sia-sia. Dan 1 talenta ini udah menjelek-jelekan tuannya, sudah berkata jahat, sudah berkata kejam, sudah ada iri hati, sudah ada perbandingan, dan sebagainya. Makanya apa yang Tuhan berikan kepada hambanya ini yang 1, ya udah, karena ada iri hati dan perbandingan, maka tidak dikembangkan, dapatnya yang 1. Padahal, kalau kita melihat dana yang dikasih oleh Tuhan itu gede banget, 1.435.000 US dollar. You bayangin aja kalau dapat dana segitu, what you do? Gak mungkin lo kubur aja. Pasti ada sesuatu yang kita bisa mau double untuk modal. Tetapi orang ini nggak kayak begitu. Dia memiliki perbandingan, dia memiliki iri hati dan dengki, bahkan dia ngejahatin tuannya. Yang tidak menabur, memungut, enak aja. Itu seakan-akan seperti itu. Oke? Di ayat yang ke-25, karena itu aku takut dan pergi. Dia takut. Menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Oke. Nah, setelah itu apa sih jawab Tuhan itu? Ayat 26. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Itu jawaban dari Tuannya. Ayat yang berikutnya, ayat 27. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Make sense? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang. Orang yang bisa dipercayakan, betul nggak? Daripada 1 lu nggak bisa berbuat apa-apa, mendingan kasih yang kelima ataupun yang kedua. Ataupun kepada orang lain yang bisa melipat gandakan. Make sense? Supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Teman-teman, terkadang Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan kita. Banyak hal. Tapi, sekali lagi, bahwa hidup kita tuh tidak lekat dari perbandingan tadi. Tapi biarlah malam hari ini kita diikut sama-sama, diperbaharui iman kita dan pemikiran kita untuk arti pentingnya pelayanan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apapun talenta, apapun yang Tuhan sudah berikan, kembangkanlah itu. Dan jangan melihat banyak orang lain.
Karena Tuhan mempunyai sesuatu hal yang besar dalam kehidupan kalian. Entah itu di pengharapan, ataukah entah dimanapun yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan. Oke? Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, jadi ambillah talenta itu dan padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya udah, ini lebih make sense lagi, mereka lebih berkembang. Mereka lebih banyak untuk bisa dijalankan. Bayangin aja, kalau kita mau memiliki usaha ataupun memiliki sesuatu hal, mau menjalankan sesuatu bisnis, oke, kita nggak baru awal nih, kita baru merintis, ya, dan kita punya dana yang besar, tapi kita tidak bisa menjalankan. Buat apa? Lebih baik kita memiliki dana yang kecil, tapi kita punya tanggung jawab dalam dana yang kecil ini, dan lalu bertumbuh dan besar. Karena kita mempunyai tanggung jawab. Tetapi dalam hal ini, dalam hal 1 talenta itu tadi, ketika kita membuka usaha, membuka sesuatu hal yang baru dengan pekerjaan kita, dan dikasih dana yang besar oleh Tuhan kita, oleh siapapun itu, tapi kita tidak memanage-nya, itu sama sekali. Lebih baik diberikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta, ataupun diberikan kepada orang yang lebih bisa memanage-nya. Betul nggak? Nah, ada jadi overall dari perumpamaan tentang talenta ini, kesimpulannya adalah apa yang kita lakukan dengan apa yang ada di tangan kita itu jauh lebih penting daripada apa yang ada di tangan kita. Mungkin rada-rada ribet, tapi kita coba refleksi, tapi kita coba renungkan apa yang kita lakukan dengan apa yang ada di tangan kita, jauh lebih penting daripada apa yang ada di tangan kita. Jadi, what we do and what we have, even we have a little, tapi kita bisa impact ke orang lain. Oke? Jangan melalui perbandingan. Apa yang ada di tangan kita, what we have and what we can do for others, untuk orang lain, jauh lebih penting daripada apa yang di tangan kita. Maksudnya apa sih di tangan kita? Di tangan kita ini adalah, contohnya adalah waktu. Waktu, mungkin nggak bisa dalam pelayanan kok. Waktunya sibuk. Sibuk belajar, sibuk bekerja, sibuk ini dan itu. Tidak ada punya waktu. Mungkin sebuah gereja tidak berkembang karena tidak ada leader. Jadi, tidak mau berfungsi sebagai fungsinya gereja. Atau mungkin kita tidak memiliki pemain musik yang bagus. Jadi, kita tidak berkembang selayaknya gereja ataupun ibadah youth, yang kita bisa melihat gereja-gereja yang lain yang memiliki kondisi dan musik yang bagus. Atau mungkin komsel kita mungkin cukup sedikit. Jadi kita ogah-ogahan. Atau mungkin gak banyak orang. Teman-teman, kita melihat banyak hal yang mungkin kita tidak bisa move on karena kita dilihat oleh sesuatu dunia ini yang kesannya itu wah. Tapi dalam konteks ini, di dalam Matius ini, kita bisa lebih fokus di dalam tangan kita, what you do and what you have, apa yang kita lakukan yang ada di tangan kita, kerjakan. Punya waktu? Gak mungkin kalau kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Pasti kita punya waktu untuk Tuhan. Gak mungkin kalau kita tidak punya waktu untuk melayani. Gak mungkin ada banyak alasan, ada banyak reason untuk tidak melayani. Atau mungkin malas. Teman-teman, pada malam hari ini biarlah kita memiliki spirit untuk melayani Tuhan. Bahwa kita punya waktu, bahwa kita punya energi, bahwa kita punya desire, bahwa kita mempunyai hati, meskipun so little, meskipun kita melihat dunia ini yang wah, tetapi kita punya hati untuk melayani. Meskipun tidak ada banyak jemaat, meskipun tidak ada leader, meskipun tidak ada musik yang handle,
meskipun tidak ada pemusik ataupun WL yang bagus, what you have and what you do. Punya sedikit, tapi kita melakukannya dengan baik untuk memaksimalkan. Jadi apa yang ada di tangan kita ini pergunakanlah dan jauh lebih penting. Oke? Jadi memulai sesuatu. Jadi jangan dilihat apa yang kita nggak punya. Jangan dilihat apa yang mereka punya. Tapi lihat apa yang harus kita dapat lakukan. Mungkin dalam hal berdoa, mungkin dalam hal visitasi, small thing. Mungkin dalam hal kita mendengar cerita orang lain, kesusahan orang lain. Hanya untuk mendengar aja. Ada berapa banyak orang punya waktu untuk mendengar. Mungkin nggak banyak karena kita sibuk. Mungkin nggak banyak karena kita nggak begitu dekat. Tapi biarlah yang ada di tangan kita pergunakan untuk memaksimalkan. Dan jangan start untuk compare dengan orang yang lain. Mungkin aku nggak mau melayani kalau aku nggak main musik di khotbah. Atau mungkin aku nggak mau melayani kalau aku nggak khotbah. Mungkin aku nggak mau melayani kalau aku nggak jadi youth leader dan sebagainya. Tapi ingat teman-teman, ketika teman-teman dan Tuhan mempercayakan dalam kehidupan setiap pelayanan kita, meskipun di sekolah minggu, meskipun kecil, ataupun mungkin kita bersih-bersih gereja, atau mungkin hal yang paling kecil yang tidak kelihatan. Kalau hal itu mundur, kalau hal itu rontok ataupun hancur, pasti semuanya akan merasakan kehancuran itu. Karena orang tidak melihat hal yang kecil. Tapi ketika kita setia di dalam hal yang kecil itu, kita bisa membangunnya dengan tubuh Kristus. Karena banyak sekali anggota tubuh Kristus ini dengan banyak talenta. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan kita adalah bagian organnya, bagian tubuhnya. Ada tangan, ada mata, ada telinga, ada kaki, dan semuanya. Even small thing, even hal yang paling kecil, kalau kita sakit, jari kita ataupun telinga kita pasti semuanya merasakan. Sama halnya dengan gereja. Ketika kita tidak menyadari ada satu hal celah, dan lalu lambat laun pasti kita akan merasakan kerusakan tersebut. Jadi teman-teman, mari meskipun hal yang paling kecil, kita setia di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, di akhir ini ada kata-kata yang mungkin kita bisa menjadi berkat untuk teman-teman malam hari ini untuk direnungkan. Ya. Maksimalkan apa yang ada di tangan kita buat orang lain dan rayakanlah. Jadi maksimalkan apa yang ada di tangan kita buat orang lain dan rayakanlah. Mungkin saya beruntung dapat satu talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan Koyo. Kalau 2, 3, 4, ataupun 5, bahkan 10 yang Tuhan berikan kepada saya, dan kalau Koyo tidak bisa menghandle-nya forward, I'm so grateful with one talents yang Tuhan berikan kepada I. Hidup lebih tenang. Mungkin kalau kita melihat orang lain yang mempunyai 5 ataupun 10 talenta, atau mungkin artis Kristen, penyanyi hebat, atau mungkin pengkhotbah hebat, yang punya rating tinggi, yang mempunyai talenta banyak. Mereka jalan-jalan kemana-mana, mereka pergi kemana-mana, pasti banyak penggemarnya. Dan hidup mereka tidak nyaman dengan foto-foto, dengan gaya kehidupan mereka tuh ada sesuatu hal yang dilihat. Tapi kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur kalau Tuhan pekerjakan atau Tuhan kasih itu meskipun hanya satu talenta. Jadi mau kemana-mana, nggak ada yang story
stalker dalam kehidupan kita. Lu bisa bebas melakukan banyak hal. Tetapi kita bisa maksimalkan talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melewati tangan kita. Oke? Tapi kalau Tuhan berikan kepada orang lain, itu talenta lebih 5 atau 10 bahkan banyak. Rayakanlah. Yang artinya kita bersyukur ada seperti orang seperti itu. Dan mereka adalah mampu untuk melakukan hal seperti itu yang Tuhan percayakan. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri, mampu nggak? Ketika kita melihat bahwa diri kita sesuatu hal yang kecil yang Tuhan percayakan dan kita bertanggung jawab, lalu Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalau kita setia di dalam perkara kecil, setia di dalam pelayanan kita, meskipun tidak banyak, meskipun kita memiliki angan-angan, meskipun kita memiliki banyak keinginan yang harus diganti dan harus dirombak, baik itu dalam pengurusan, baik itu dalam tata gereja, baik itu di dalam aktivitas anak-anak youth sekarang ini. Kita banyak memperbandingkan. Tapi teman-teman, marilah kita setia di dalam hal perkara yang kecil di dalam pelayanan. Lalu Tuhan memberikan hal yang baik, hal yang besar. Tapi kalau orang lain itu mempunyai banyak, rayakanlah itu. Dan itu sangat terberkati dalam kehidupan kita untuk sama-sama bertumbuh. Karena hidup kita adalah seperti tubuh Kristus. Akhir di pembekalan pada malam hari ini, itu ada di Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba. Teman-teman, nggak mungkin kalau seorang orang tua itu membandingkan anaknya dengan orang lain. Oke? Mungkin kita bisa tahu, dan saya juga merasakan di dalam sekolah di penabur, mungkin saya bilang anak ibu bego, anak ibu nggak mau belajar, anak ibu dodol, anak ibu jelek, anak ibu badung, dan sebagainya. Pasti mereka akan bilang ke saya, ataupun mereka yakin bahwa anak tersebut adalah pinter, bahwa anak tersebut adalah so nice, bahwa anak tersebut adalah so pretty, bahwa anak itu adalah bisa dan mampu. Oke? Apalagi dalam kehidupan Bapa kita di surga. He know about you. He know about every single child. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita nggak pernah dibuang. Kita nggak pernah dijelek-jelekan. Malah kita adalah anaknya sehingga kita dimampukan untuk dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Teman-teman, biarlah pada malam hari ini kita dapat pengertian tentang dipercayakan untuk melayani. Mungkin pelayanan kita simple, mungkin pelayanan kita tidak ada artinya. Tapi kita sadari bahwa pelayanan yang teman-teman kerjakan itu adalah punya motivasi, punya dampak yang besar bagi teman-teman, bagi gereja, bagi banyak hal. Karena Tuhan mempercayakan itu kepada teman-teman. Jangan kendor, jangan patah semangat. Kerjakan yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah berikan kepada teman-teman. Oke? Itu aja yang mungkin Koyo akan sampaikan pada malam hari ini. Biarlah kita sama-sama bertumbuh di dalam pelayanan kita, dipercayakan untuk melayani. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah memberikan talenta yang besar dalam kehidupan kita. Tinggal kitanya aja mau nggak untuk mendobelkan talenta itu. Untuk mengikut talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita atau enggak. Itu aja. Jadi teman-teman, keep going, do not give up.
selamat melayani dimanapun Tuhan tempatkan, baik itu di pengharapan, di sekolah, di keluarga, apapun. Oke? Alright. Terima kasih teman-teman. Amin. Saya haus. Terima kasih Koyo sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus saya serahkan kepada Senja. Pada Senja ya, Gimana? Ada iklan. Enggak dong, nggak ada iklan. Oke, terima kasih Koyo buat firman yang udah dibagikan. Belum doa tutup, aku mau ngasih pengumuman. Yang pertama, kita akan ada komsel minggu ini di hari Jumat, 22 Mei 2020, jam 7. Dengan tema bagaimana menyampaikan cerita kepada anak-anak. Ini akan dibagikan oleh Pak Edi. Yuk, teman-teman mari gabung untuk diperlengkapi lebih lagi dalam melayani, terutama dalam membagikan renungan. Nah, ini adalah sesuatu yang baru di youth kita. Selama PSBB atau mungkin kedepannya akan dipertimbangkan akan terus berlanjut apa enggaknya setelah kita bisa ibadah ketemu langsung gitu, yaitu KYTB. KYTB itu singkatan dari Komunitas Youth Tumbuh Bersama. Kita akan adakan ini di setiap hari Rabu, tapi Rabunya itu selang-seling. Rabu ini kan kita ada nih, Rabu depan nggak ada, Rabu depannya lagi ada. Nah, selanjutnya kita adakan lagi di hari Rabu tanggal 3 Juni, jam yang sama, jam 7, dengan tema Kudus atau Kudis. Ya, jadi kita di sini akan bicara soal kekudusan yang disampaikan oleh Kamarce. Jadi teman-teman yuk gabung, terus boleh juga kalau misal. Kalau tidak, yuk kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama dibukakan dalam kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita melalui di dalam pelayanan. Dipercayakan untuk melayani. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah mempercayakan pelayanan kami di dalam kami melayani Tuhan di rumah Tuhan, di GKI Pengharapan. Tidak hanya di pengharapan, tapi Tuhan percayakan dalam pelayanan kami di sekolah, dalam pelayanan kami bekerja, dalam pelayanan kami di rumah, dan dimanapun Tuhan tempatkan. Berikan kami kekuatan dan berikan kami iman kami, sehingga kami bisa melihat talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh memaksimalkan talenta dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memuliakan dan boleh menjadi alat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kami boleh berkembang. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh menaikkan doa syafaat kami bersyukur untuk teman-teman, terima kasih untuk pekerjaan, dan terima kasih untuk sekolah, dan terima kasih untuk terpenting kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Adalah Tuhan menjagai dan berikan kami kekuatan, dan terutama kesehatan, sehingga kami boleh sehat, menjauhkan dari segala virus, sehingga kami boleh mempunyai tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk gerejamu, dan juga untuk ibadah esok. Tuhan siapkan hati kami, dan Tuhan siapkan kami semuanya untuk boleh menyambut dan boleh beribadah bersama-sama untuk merayakan di mana Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkau boleh kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, kami berdoa juga untuk provider internet, sehingga internet boleh dapat kami lakukan dan tanpa terganggu apapun.
Kami berdoa ya Tuhan untuk program ke depan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan mereka dan pekerjaan dan semuanya, Tuhan memberkati dan Tuhan berikan damai dan sejahtera meskipun tidak banyak dilakukan di rumah, tetapi memiliki quality time dengan Tuhan dan memiliki quality time dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk program youth ke depan, kiranya Tuhan boleh menolong, ikut mereka dengan kuasa-Mu, dengan keyakinan dan juga untuk anak-anak youth boleh saling bekerja sama dan saling mengasihi dan bahu-membahu untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa untuk Cynthia yang melayani esok. Kiranya Tuhan memberkati dengan hati dan pelayanannya, untuk misinya dan juga untuk pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Biar Tuhan juga protect dan berikan kekuatan dan kesehatan sehingga apa yang dilakukannya boleh menjadi kemuliaan dan boleh menjadikan membawa harum nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong dan berkati para pemimpin dan terlebih juga untuk tim dokter dan juga medis ataupun rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan sehingga mereka juga boleh melayani rakyat-Mu dengan baik dan tanpa jatuh korban ataupun sakit. Kami berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID, ataupun yang positif, ataupun yang dipanggil Tuhan, biar Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga untuk keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk PSBB, kami berdoa juga untuk masa Lebaran, dan juga untuk masa Idul Fitri di minggu ini. Biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan memberkati bangsa negara kami, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang benar dan baik di mata Tuhan, dan kami boleh semakin mewartakan kasih Tuhan. Begitu juga untuk dunia ini yang suffer dengan virus pandemik yang sama. Tuhan berikan mereka juga hikmat-Mu untuk para pemimpin dan juga untuk setiap orang-orang setiap dunia ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun, kiranya Tuhan boleh memberikan mereka damai dan sejahtera untuk melayani orang-orang di dunia ini, sehingga orang-orang ini boleh mengenal dan boleh berbalik dan boleh mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini sungguh alangkah baik dan indahnya di dalam kehidupan kami boleh berkumpul, kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tidak hanya lalu dan lewat, tetapi kami boleh menyimpannya dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami boleh semakin hidup dalam Kristus, dan kami boleh melakukannya, dan terang Kristus ada dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan pisah ke dalam rumah kami masing-masing dan istirahat, dan kami boleh kembali dalam pelayanan kembali esok dan gereja kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin.